Hai Sobat Milenial, mengatur keuangan di keluarga harus disesuaikan dengan profil keuangan keluarga masing-masing. Apakah kamu pernah membicarakan bagaimana mengatur keuangan bersama keluargamu? Baik itu antara kamu dengan pasangan ataupun anak kalian, atau juga antara kamu dengan orang tuamu. Ya, intinya pengaturan keuangan keluarga tetap punya prinsip dasar keuangan yang sama, yaitu perencanaan dan keterbukaan informasi. Nah, keuangan milenial kali ini akan membahas bagaimana langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk membuat finansial sehat di lingkungan keluarga. Sobat milenial, kamu familiar dengan kutipan ini, harta yang paling berharga adalah keluarga? Ya, kalau dengar ini, kita jadi ingat film layar lebar garapan karya anak bangsa, Yandy Lawrence, yaitu film Keluarga Cemara. Film ini terinspirasi dari serial TV legendaris tahun 90-an. Keluarga Cemara yang mengisahkan perjalanan keluarga Abah, Emak, Eis, dan Ara. Film ini rilis di tahun 2019 dan menjadi salah satu film keluarga populer di tanah air. Film Keluarga Cemara mengisahkan perjuangan Abah dan Emak yang menghadapi masalah pekerjaan sehingga rumah dan segala harta harus disita. Anak-anak harus ikut pindah sekolah ke kampung halaman sang ayah. Mereka pun berjuang kembali menyusun hidup baru di tempat yang asing. Melalui film ini, nilai perjuangan orang tua mewujudkan mimpi anak-anaknya adalah pesan moral di balik cerita Keluarga Cemara. Sobat milenial, kebutuhan di masa depan hampir bisa dipastikan akan terjadi. Namun, penghasilan di masa depan tidak dapat dipastikan. Setiap manusia memiliki resiko tertimpa musibah yang dapat mengganggu penghasilan dan kehidupan finansial di masa depan. Sama seperti cerita di film Keluarga Cemara Sobat Milenial, risiko yang menimpa keluarga Abah menjadi pelajaran bahwa perencanaan keuangan perlu dilakukan agar kebutuhan tetap terpenuhi. Salah satunya adalah mewujudkan mimpi anak-anak. Sobat Milenial mengutip laman dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk membuat perencanaan keluarga bagi rumah tangga, ingatlah selalu akan 3 langkah ini. Pertama, tetapkan apa saja tujuan keuangan dalam rumah tangga. Jadikan prioritas yang lebih penting didahulukan daripada yang kurang penting. Gunakan faktor kebutuhan dibandingkan keinginan dalam membantu menyusun rencana keuangan tersebut ya. Kedua, periksa dompet secara berkala setidaknya 1 tahun sekali. Cari tahu bagaimana keuanganmu terdeteksi kurang sehat dengan membuat catatan penghasilan dan pengeluaran selama sebulan. Salah satu indikator keuangan sehat adalah jika kamu mampu menyisihkan setidaknya 10% dari penghasilan bulanan dan paling banyak cicilan yang dikeluarkan 35% dari penghasilan bulanan. Ketiga, buatlah anggaran rumah tangga secara bulanan. Dalam perencanaan keuangan, alokasi ideal yang disarankan yaitu 40% untuk biaya rumah tangga, 10% untuk anak dan pendidikan, 5% untuk agama dan sosial, 5% untuk asuransi, 10% untuk tabungan dana darurat, 5% investasi masa depan, 20% cicilan pinjaman, dan 5% hiburan. Jadi, sebaiknya penghasilan dialokasikan ke pos pengeluaran secara ideal. Nah, sobat milenial yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, sebagai orang tua, tugas dan tanggung jawab tidak hanya membesarkan dan merawat anak, melainkan juga mengajarkan banyak hal termasuk tanggung jawab finansial ke anak-anak. Menurut sebuah buku yang berjudul Allowance, Dollars and Cents karya Paul Lemieux, ada prinsip yang perlu dipahami oleh orang tua untuk melibatkan anak dalam pengelolaan keuangan.
Pertama, diskusikanlah masalah uang dengan anak tidak hanya sekali, tapi berkelanjutan. Hal ini supaya anak tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Kedua, mulailah lebih awal mengajarkan pengelolaan keuangan kepada anak. Mungkin bisa dimulai ketika anak berusia 5 atau 6 tahun. Ingat, ajarkan dasarnya dulu, jangan yang terlalu berat. Ketiga, sesekali beri kesempatan kepada anak untuk mencoba berbelanja dengan uangnya sendiri. Biarkan dia memutuskan sendiri dan kamu tetap mengawasi, mengingatkan, dan memberikan saran. Keempat, sesekali biarkan anak untuk melakukan kesalahan. Misalnya, ketika dia terlalu boros dalam belanja. Biarkan dulu, setelah itu buat anak Anda tersadar bahwa hal itu tidak baik untuk dilakukan. Kelima, tetapkan batasan untuk mempelajari prinsip-prinsip keuangan. Mereka mungkin akan berpikir uang tidak terbatas. Biarkan anak kamu belajar membuat batasan finansial. Keenam, susun hal-hal yang sudah diajarkan kepada anak mengenai tanggung jawab finansial. Sehingga rangkuman tersebut mungkin akan membantu anak Anda untuk menetapkan rencana keuangan seperti tabungan dan pengeluaran. Nah, gimana caranya bisa sama-sama belajar mengelola keuangan dengan bijak bersama si kecil? Ada aktivitas seru yang bisa diterapkan sobat milenial. Misalnya, bermain peran sebagai pembeli dan penjual. Meskipun anak belum mengerti angka, permainan peran pembeli dan pedagang akan mengajarkan anak mengenai transaksi bahwa barang dapat dimiliki jika kita membayarnya dengan uang. Jangan lupa terapkan juga batasan uang yang anak pegang. Sampaikan kalau uang habis maka tidak bisa membeli barang lagi. Ajarkan anak untuk menulis daftar belanja dan menjadikannya rujukan. Hal ini akan membantunya terbiasa merencanakan pengeluaran dengan membuat catatan sebelum berbelanja. Sampaikan kepada anak, bila menginginkan sesuatu, ia harus mulai menabung dahulu. Kenalkan konsep berbagi. Sampaikan kepada si kecil bahwa ada sebagian uang yang dimiliki harus dibagikan dengan anak-anak yang lain. Hal ini untuk membangun rasa empati terhadap sesama dan strategi mengajarkan anak mengatur keuangannya. Sobat milenial, setiap keluarga memiliki pendapatan, gaya hidup, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi secara umum, perencanaan keuangan keluarga juga harus menghindari beberapa hal agar pengelolaan berjalan maksimal. Di antaranya, 1. Tidak pernah membahas finansial secara spesifik. Dengan saling terbuka di dalam keluarga, akan membuat rasa nyaman termasuk dalam hal keuangan. Misalnya, membicarakan tentang berapa penghasilan yang diperoleh, memiliki tabungan berapa, dan lainnya. Kedua, tujuan keuangan sebaiknya tidak terbatas untuk membeli suatu barang dan berjalan masing-masing. Ya, tujuan keuangan sebaiknya juga mencakup dana darurat, melunasi hutang, dan rencana pensiun. Semua harus dibicarakan dan direncanakan bersama. Ketiga, menyerahkan pengelolaan keuangan hanya kepada satu orang. Umumnya yang terjadi di masyarakat, suami mencari uang, kemudian istri mengatur keuangan keluarga. Hal ini sebenarnya tidak salah. Tapi alangkah lebih baik untuk keduanya dapat memiliki akses informasi keuangan dan bersama-sama memutuskan bagaimana cara mengelola keuangan. Keempat, punya dana rahasia. Sebaiknya hindari ya sobat milenial. Ada beberapa orang yang mengakui bahwa memiliki tabungan atau dana rahasia yang tidak diketahui pasangan. Kalau untuk kebaikan bersama, tentunya bisa dimaklumi. Namun, sebaiknya tetap dikomunikasikan agar tidak memicu konflik dalam perencanaan keuangan keluarga ya. Sobat milenial, kalau kamu belum memiliki keluarga sendiri dan masih tinggal dengan orang tua, kalian juga bisa mengajak orang tuamu untuk melakukan pengelolaan keuangan bersama. Nah, ini dia tips yang bisa kamu lakukan untuk mengelola keuangan bersama orang tua kamu ya, sobat milenial. Rencanakan keuangan bersama.
Sebaiknya saling terbuka mengenai kondisi keuangan dengan keluarga. Kemudian, rencanakan keuangan keluarga dengan menentukan tujuan finansial dan alokasi pendapatan. Tujuan finansial misalnya membeli kendaraan, dana pendidikan, liburan, perjalanan ibadah, hingga dana pensiun. Hal ini untuk memudahkan pengalokasian pendapatan tiap bulannya. Jangan menyalahkan orang tua kamu bila ada kesalahan pengelolaan keuangan. Dekati dengan baik dan biarkan orang tuamu menjelaskan apa yang terjadi dan jadilah pendengar yang baik. Jika perlu, kamu bisa mengajarkan orang tuamu cara pengelolaan keuangan dasar yang bisa diterapkan dan kebiasaan untuk berhemat. Dan tunjukkan bakti dengan memberikan tawaran bantuan bila orang tua kita sedang tertimpa permasalahan keuangan. Oh ya, di zaman teknologi ini juga sudah ada beberapa fitur aplikasi untuk mengatur pengelolaan keuangan bersama keluarga. Nah, buat kalian yang ingin mengajak anak atau orang tua untuk mengatur keuangan bersama, kamu bisa mengakses aplikasi tersebut. Ada fitur yang merupakan grup keuangan keluarga di mana antar anggota bisa saling mengetahui semua transaksi keuangan. Orang tua dapat mengetahui berapa pengeluaran anak-anaknya. Anak-anak juga merasa memiliki tanggung jawab untuk dilibatkan dalam keuangan keluarga. Nah, sobat milenial, kerjasama yang baik antara setiap anggota keluarga adalah kunci dalam pengaturan keuangan bersama. Pengelolaan keuangan keluarga tujuannya satu, yaitu untuk mencapai rencana masa depan, sehingga menjadi keluarga yang sejahtera dan bebas finansial. Ingat, harta yang paling berharga adalah keluarga.